Pernahkah kamu merasa geram dan ingin segera melawan ketika mendengar berita palsu atau fitnah tentang dirimu? Bayangkan, di pagi hari, baru saja membuka ponsel dan pesan berisi rumor miring tentangmu sudah beredar di grup WhatsApp kantor. Jantungmu berdetak lebih cepat dan emosimu memuncak. Di zaman serba cepat seperti sekarang, berita palsu dan fitnah bisa meluas dalam hitungan detik. Dan seringkali, kita langsung ingin bereaksi, entah untuk membantah, melampiaskan emosi, atau melawan balik. Tapi, bagaimana kalau aku bilang bahwa para filsuf Stoik ribuan tahun lalu dan ajaran Islam menawarkan cara untuk menghadapi situasi seperti ini dengan lebih bijaksana dan tenang? Di zaman serba cepat seperti sekarang, berita palsu dan fitnah bisa meluas dalam hitungan detik. Dan seringkali, kita langsung ingin bereaksi, entah untuk membantah, melampiaskan emosi, atau melawan balik. Tapi, bagaimana kalau aku bilang bahwa para filsuf Stoik ribuan tahun lalu dan ajaran Islam menawarkan cara untuk menghadapi situasi seperti ini dengan lebih bijaksana dan tenang? Dalam filsafat Stoik, salah satu konsep terpenting adalah dikotomi kontrol. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf, pernah berkata, "Some things are up to us and some things are not up to us." Artinya, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap, respons, dan tindakan kita. Tetapi ada banyak hal di luar kendali kita, misalnya berita palsu dan fitnah. Seorang Stoik memahami bahwa kita hanya bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Kalau seseorang menyebarkan berita bohong tentang kita, itu di luar kendali kita. Tetapi, bagaimana kita meresponsnya, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Dalam Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. "Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka periksalah, tabayun dengan teliti." Ajaran Islam mendorong kita untuk menahan diri dan memeriksa kebenaran berita terlebih dahulu, jangan langsung terpancing emosi. Selain itu, konsep tawakal, berserah kepada Allah, juga mengajarkan kita untuk berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepadanya. Sama seperti dalam Stoicisme, Islam mengingatkan bahwa meski kita tidak bisa mengontrol semua peristiwa, kita bisa mengontrol sikap hati kita agar tetap sabar dan bijaksana. Bayangkan situasi di kantor, seorang rekan kerja menuduhmu melakukan kesalahan proyek dan kabar ini beredar di grup. Kamu bisa saja langsung menulis pembelaan panjang, meluapkan amarah, dan membuat suasana makin panas. Tapi jika kita terapkan prinsip Stoik dan Islam, dalam Islam, tenangkan diri dan tarik napas dalam. Pisahkan, apa yang bisa saya kontrol, sikap saya, cara saya berkomunikasi, dan ketelitian saya memeriksa fakta. Cek dulu kebenarannya, tabayun, dan jangan tergesa menilai. Jika perlu klarifikasi, sampaikan fakta secara tenang dan tegas. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadapi banyak fitnah di masanya. Salah satunya peristiwa hadisul ifki, ketika Aisyah RA difitnah berbuat buruk. Namun beliau menahan diri dan menyerahkan perkaranya kepada Allah hingga kebenaran terungkap. Supaya lebih siap menghadapi situasi seperti ini, berikut beberapa teknik praktis. 1. Pagi hari. Awali hari dengan niat baik dan doa agar Allah memberi ketenangan hati. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku berusaha untuk sabar dan bijak hari ini." 2. Siang hari. Jika mendengar berita buruk, jangan langsung percaya. Tarik napas dalam dan katakan, "Aku akan periksa dulu dan tidak buru-buru menilai." 3. Sore hari. Evaluasi dirimu. Tanyakan, apakah aku sudah mengendalikan diriku sesuai prinsip Stoik dan Islam? 4. Malam hari. Tutup hari dengan syukur dan doa. Tenangkan diri, lepaskan segala emosi negatif, dan serahkan segalanya kepada Allah. Dengan latihan seperti ini, menghadapi fitnah dan berita palsu bukan lagi sesuatu yang membuat kita goyah. Seperti kata Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Balas dendam terbaik bukan melawan dengan cara buruk, tetapi tetap berbuat baik dan menjaga kehormatan diri. Dan seperti Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 42, "Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya." Keduanya mengingatkan bahwa ketenangan dan kejujuran adalah senjata terbaik menghadapi ketidakbenaran. Pada akhirnya, menghadapi fitnah dan hoaks adalah ujian kesabaran dan ketenangan kita. Dengan menggabungkan prinsip Stoik dan ajaran Islam, kita belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih percaya kepada ketetapannya. Semoga video ini memberi ketenangan dan inspirasi. Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah informasi
informasi palsu. Tulis di komentar pengalamanmu menghadapi fitnah dan cara mengatasinya agar kita bisa saling belajar. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Allah selalu melimpahkan ketenangan dan keberkahan untukmu.